Sword of Coming, episode 304. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Yang tidak diantisipasi Chen Pingan adalah perjalanan ini akan memakan waktu setengah tahun untuk diselesaikan. Bukan karena kuil pengamatan Dao terlalu jauh. Sebaliknya, itu karena Chen Pingan telah mengikuti instruksi Ki Abadi dan berjalan berputar-putar di kota yang megah selama 3 bulan penuh tanpa menemukan apa yang disebut kuil pengamatan Dao. Di ibu kota negara Taman Selatan, Chen Pingan bertanya kepada semua orang yang bisa dia temui, termasuk pedagang, tentara, praktisi bela diri keliling, pemimpin agen pengawal, dan pejabat dari pemerintah daerah, tetapi tidak satu pun dari mereka yang pernah mendengar tentang kuil pengamatan Dao ini. Chen Pingan juga membaca semua jenis catatan sejarah, kronik lokal, dan catatan pribadi, tetapi tidak satu pun dari catatan itu menghasilkan petunjuk apapun. Satu-satunya hasil dari usahanya adalah ia sekarang fasih berbahasa dialek resmi negara Taman Selatan. Akhir musim gugur berganti menjadi musim dingin, yang kemudian beralih ke musim semi, dan baru pada awal musim panas Chen Pingan dapat memastikan bahwa pintu masuk kuil pengamatan Dao berada tepat di ibu kota ini, tetapi dia tetap tidak dapat menemukannya. Meskipun memiliki ketahanan mental yang luar biasa, ia mulai goyah dan sedikit frustrasi. Selama waktu itu, Chen Pingan mengalami banyak pemandangan dan cerita aneh. Suatu malam, ia melihat gaun biru melayang di udara seolah-olah tersampir di tubuh seorang penari tak terlihat. Suatu kali, tanpa sengaja ia melihat sebuah ilusi, dan ia menyaksikan bagian dari tembok kota bagian dalam yang ditopang oleh sisa-sisa manusia, dan setiap batu batanya memiliki tulisan kitab suci Buddha di atasnya. Dia juga bertemu dengan seorang biksu pengembara, yang merupakan pemandangan langka di benua botol berharga timur. Buddhisme jauh lebih umum di negara Taman Selatan, dan ada kuil Buddha di mana-mana. Dari biksu pengembara ini, Chen Pingan mempelajari seluk-beluk kasaya, serta perbedaan antara biksu yang membaca mantra, biksu yang memberi ceramah, biksu pembimbing, dan biksu penjaga. Suatu kali, ia meninggalkan ibu kota untuk menghirup udara segar, dan ia mengikuti sekelompok biksu yang sedang menyampaikan instruksi rahasia untuk istana kekaisaran dari jauh. Ia mengunjungi medan perang yang mengerikan, di mana ia melihat lebih dari 100 biksu yang sedang melafalkan mantra sambil duduk di atas bantal bunga teratai. Beberapa dari mereka melepas sepatu mereka untuk berjalan tanpa alas kaki dengan kepala tertunduk dan telapak tangan disatukan, dan setiap kali mereka berbicara, bunga teratai putih bersih akan muncul dari mulut mereka. Setiap biarawan memiliki satu set tasbih, dan jika mereka diganggu oleh roh jahat, tasbih tersebut akan memancarkan cahaya keemasan untuk mengusir roh jahat tersebut. Para biksu melangkah perlahan di atas tanah, meninggalkan jejak bunga teratai di belakang mereka saat mereka membimbing puluhan ribu jiwa yang penuh dendam menuju pintu masuk ke alam baka. Pada akhirnya, Chen Pingan duduk jauh dari para biksu, meniru mereka dalam doa sambil menyatukan kedua telapak tangannya dan menundukkan kepalanya dalam keheningan. Setelah kembali ke ibu kota, Chen Pingan masih belum dapat menemukan kuil pengamatan Dao. Tepat ketika ia hendak mengumpulkan keberanian untuk menyelinap ke istana kekaisaran, ia tiba di sebuah sumur pada hari yang cerah, dan ketika ia melihat ke dalam sumur, ia mendapati bahwa sumur itu benar-benar gelap, dan dasar sumur tidak terlihat. Setelah mengamati sumur itu beberapa saat, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa, jadi dia terus berkeliaran tanpa tujuan. Lalu dia menoleh kembali ke sumur itu, dan dia merasa udara di dekat sumur itu sedikit lebih sejuk. Setelah pertarungannya melawan Kai Jingshan, Cui Dongshan mendapatkan gelar kehormatan sebagai patriark klan Kai, yang membuatnya sangat dihormati di Akademi Tebing Gunung. Selain itu, penampilannya yang tampan dan ceria juga membuatnya menjadi sosok yang sangat populer. Cui Dongshan diizinkan pergi kemanapun ia suka di akademi, dan ia selalu ditemani oleh pelayannya, Xie Xie. Pada hari itu, mereka berdua pergi menguping pelajaran dari Guru Ge, dan di tengah pelajaran, Cui Dongshan tertidur dengan dagunya bertumpu pada ambang jendela di luar. Xie Xie berdiri di sampingnya, tidak berani membangunkannya dari tidur nyenyaknya, dan semua siswa di ruangan itu kesulitan menahan tawa mereka. Guru Ge sangat marah sehingga ia ingin sekali memukul Cui Dongshan dengan penggaris kayunya,
Tetapi begitu ia teringat bagaimana Kai Jingshan telah pindah dari ibu kota bersama seluruh klannya, ia segera menekan amarahnya. Namun, ia memutuskan untuk memberitahu Mao Xiaodong tentang hal ini dan memintanya untuk melarang Cui Dongshan mendekati ruang kelasnya lagi. Tiba-tiba, Cui Dongshan tersentak bangun seolah-olah ia disadarkan dari tidurnya oleh mimpi buruk, dan butuh waktu lama baginya untuk mengumpulkan kesadarannya sebelum kembali ke tempat tinggalnya bersama Xie Xie. Setelah Xie Xie menutup gerbang halaman, Cui Dongshan melepas sepatunya sebelum melangkah melewati ambang pintu, lalu mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk melepaskan kabut, dari mana muncul peta benua botol berharga timur. Cui Dongshan menyilangkan satu tangannya di dada sambil memegang dagunya dengan tangan lainnya. Ia pertama kali berdiri di titik paling utara negara Sui Raya pada peta, lalu perlahan-lahan mengarahkan pandangannya ke selatan, melewati negara Pengadilan Kuning dan perbatasan negara Sui Raya sebelum akhirnya berhenti di wilayah tengah, yang meliputi Akademi Pemandangan Danau, negara pakaian berwarna-warni, dan negara penyiram air. Pada akhirnya, dia tiba-tiba duduk di tanah dan mulai melihat sekeliling. Xie Xie duduk di ambang pintu. Peta itu hampir memenuhi seluruh ruangan, jadi jika dia masuk, dia pasti akan dimarahi, bahkan mungkin dipukuli. Cui Dongshan terus duduk di tanah sambil dengan santai bertanya, apakah menurutmu ada orang di negara Sui Raya saat ini yang mengecam kaisar karena menjadi penguasa yang tidak kompeten yang menyerah begitu saja tanpa perlawanan? Aku tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di luar akademi, tetapi semua guru di akademi terus-menerus mengeluhkan keadaan negara. Meskipun begitu, aku belum pernah mendengar ada di antara mereka yang secara verbal mengecam kaisar, jawab Xie Xie dengan jujur. Cui Dongshan berdiri sambil tersenyum dan berkata, itulah salah satu hal yang menyebalkan tentang para cendekiawan, mereka tidak pernah mengecam kaisar. Sebaliknya, mereka hanya mengutuk para pejabat yang korup, para wanita penggoda, langit, bumi, apapun kecuali kaisar. Tentu saja, selalu ada pengecualian, dan pasti ada beberapa cendekiawan yang berani mengecam kaisar, tetapi sangat jarang Anda akan menemukan seseorang yang dapat menyampaikan kritik yang ringkas dan koheren yang tepat sasaran. Xie Xie sudah terbiasa dengan ocehan Cui Dongshan, dan dia menyela dengan nada menenangkan, memang benar, Tuan Muda. Dia sama sekali tidak berusaha menyembunyikan sikapnya yang berusaha menenangkan, sampai-sampai orang yang tidak tahu apa-apa seperti Li Huai pun akan bisa melihat ketidakseriusannya, apalagi orang yang cerdas seperti Cui Dongshan. Namun, dia tampaknya tidak merasa terganggu oleh hal ini. Tiba-tiba, dia meletakkan tangannya di pinggang, lalu membuka mulutnya dan menghisap seluruh gumpalan kabut ke dalam perutnya bersama dengan peta tersebut. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan melengkungkan jari-jarinya menjadi cakar, lalu memasang ekspresi mengancam untuk menirukan raungan harimau, sementara Xie Xie berusaha keras menahan rasa jijiknya. Cui Dongshan kemudian menepuk perutnya sendiri dengan ekspresi gembira sambil mendesah, tak kusangka ada orang seperti diriku, yang sekaligus seganas harimau dan secerdik rubah. Xie Xie harus mengerahkan seluruh kendali dirinya agar tidak memutar matanya. Dia mengalihkan pandangannya ke dinding halaman. Terlepas dari seberapa besar keresahan yang terjadi di Istana Kekaisaran Negara Sui Raya, hari itu tetap tenang dan tanpa kejadian berarti di akademi. Tiba-tiba, seutas benang emas tanpa suara melesat keluar dari luar halaman secepat kilat. Benang itu sangat tipis, bahkan lebih tipis daripada sehelai rambut Xie Xie, tetapi begitu benang emas yang tampak halus ini muncul, suhu udara di seluruh halaman langsung meningkat secara signifikan, menggantikan hawa dingin musim gugur dengan panas terik musim panas. Xie Xie benar-benar tercengang, dan pikirannya kosong. Meskipun panas terik di halaman, dia merasa seolah seluruh tubuhnya telah dicelupkan ke dalam lubang gletser. Dia berbalik dengan kaku dan seperti patung, tepat pada waktunya untuk melihat benang emas menembus dahi Cui Dongshan, setelah itu dia jatuh ke tanah. Ini pasti upaya pembunuhan dari seorang makhluk abadi bumi. Di kejauhan, terdengar suara riang. Itulah yang kalian dapatkan karena telah membawa bencana bagi negara kami. Bahkan lebih jauh di kejauhan, suara Mao Xiaodong yang penuh amarah menggema di langit. Siapa yang berani membunuh di akademi saya? Xie Xie benar-benar terbewilderet saat ia tetap duduk di ambang pintu, menatap tubuh Cui Dongshan yang tak bernyawa. Apakah dia benar-benar meninggal begitu saja? Tiba-tiba, dia merasakan tepukan di bahu, dan lamunannya langsung tersadar. Dia berbalik sambil mengayunkan tangannya ke udara,
lalu buru-buru menarik tangannya kembali sambil ternganga kaget. Ternyata, Cui Dongshan berdiri tepat di depannya, membungkuk untuk menatap matanya. Dengan satu tangan terlipat di belakang punggung, ia mengulurkan jari telunjuk tangan lainnya, mengetuk dahi Xie untuk mendorongnya masuk ke dalam ruangan. Namun, meskipun tubuh Xie telah jatuh ke lantai di ruangan itu, jiwanya tetap berada di tempat asalnya, setelah diekstraksi dari tubuhnya dengan teknik rahasia dari Cui Dongshan. Jiwanya tidak mampu menahan gempuran energi yang di udara, dan hampir lenyap. Cui Dongshan memeriksa jiwa Xie sejenak, lalu menemukan sesuatu yang tidak beres di salah satu titik akupunturnya. Senyum kemudian muncul di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Kau tidak akan bisa menipuku dengan trik murahan seperti itu." Setelah itu, dia mengulurkan tangan untuk mengambil setitik cahaya hijau gelap dari jiwa Xie, lalu dengan santai meremasnya di antara jari-jarinya sampai meledak. Cui Dongshan menamparkan jiwa Xie di wajahnya sambil mencibir, "Untuk apa aku membiarkanmu tetap di sini? Kembalilah ke tubuhmu." Setelah jiwanya pulih, Xie perlahan terbangun dengan sakit kepala yang hebat. Ia berusaha duduk, menekan satu tangan ke tanah untuk menopang tubuhnya sementara tangan lainnya menutupi dahinya. Rasa sakitnya begitu hebat hingga air mata mengalir di wajahnya. Cui Dongshan kemudian melangkah melewati ambang pintu sebelum mengambil jimat boneka pengganti berkualitas sangat tinggi. Dia menghancurkan jimat itu menjadi bubuk di antara jari-jarinya, lalu berbalik sambil tersenyum dan berteriak, "Kau hanya akan menerima itu, Mao Xiaodong. Seseorang baru saja buang air besar di rumahmu." Mao Xiaodong sedang mengejar si pembunuh, dan suara sinisnya bergema di dalam halaman. "Memang, kaulah tumpukan kotoran itu. Kalau begitu, dengan aku yang berjalan-jalan setiap hari, bukankah Akademi Tebing Gunung kita akan menjadi toilet raksasa?" Cui Dongshan terkekeh. Xie tetap diam, dan Cui Dongshan pun tak mau repot-repot berbicara dengannya. Ia duduk bersila dan tenggelam dalam pikiran. Mengapa Akademi Lakeview begitu pasif? Perjalanan pasukan Kekaisaran Li Agung ke arah selatan sama sekali tidak berjalan sesuai rencananya. Awalnya ia memperkirakan bahwa pasukan harus menjalani setidaknya 4 pertempuran yang melelahkan, 1 melawan Kerajaan Fana di dekat wilayah tengah benua, 1 melawan Akademi Lakeview, 1 melawan Kekaisaran White Frost, dan 1 melawan kekuatan abadi di wilayah selatan benua botol berharga timur. Mungkinkah banyak kekuatan di luar kekuatan Mohis Kekaisaran Li Agung telah menyusup ke benua botol berharga timur? Sayangnya, dia bukan lagi guru besar Kekaisaran Li Agung, jadi dia tidak lagi memiliki akses ke informasi rahasia di tingkat tertinggi. Akibatnya, dia tidak tahu siapa yang berada di balik semua ini dan apa niat mereka. "Pernahkah kau berpikir untuk menetap secara permanen di prefektur mata air naga di Kekaisaran Li Raya?" tanya Cui Dongshan tiba-tiba. "Tidak," jawab Xie sambil menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat itu, Mao Xiaodong berjalan ke halaman dan menyatakan, "Itu adalah kultivator tingkat awal yang tidak diketahui asal-usulnya. Dia berhasil melarikan diri." Cui Dongshan sama sekali tidak terganggu, dan dia tersenyum sambil berkata, "Itu hanya penyelidikan awal, Anda seharusnya lebih mengkhawatirkan para guru dan siswa akademi. Selalu ada beberapa orang di dunia ini yang menganggap diri mereka sebagai penyelamat, dan bahwa dunia seharusnya seperti ini. Jika Akademi Tebing Gunung menentang ibu kota negara Sui Raya, bukan tidak mungkin aliansi antara klan Gao dan klan Song akan dibatalkan. Apakah aku harus menutup gunung ini sepenuhnya?" Gumam Mao Xiaodong dengan alis berkerut rapat. Sebenarnya tidak terlalu berbeda apakah pembunuh bayaran itu dikirim oleh kekuatan tertentu dari negara Sui Raya atau oleh musuh pribadi Cui Chan. Bagaimanapun, kemungkinan yang dikemukakan Cui Dongshan jelas harus ditanggapi dengan serius. Apa kau merasa akan kehilangan muka jika melakukan itu?" tanya Cui Dongshan dengan seringai dingin. Mao Xiaodong tidak memberikan jawaban, ia sudah mengambil keputusan sebelum pergi. Cui Dongshan tersenyum sambil memanggilnya, "Mao Xiaodong, jika kau menyebut dirimu sendiri sebagai tumpukan sampah sekarang, aku bisa membantu melindungi akademi jika terjadi sesuatu." "Aku ini tumpukan kotoran," Mao Xiaodong langsung menyatakan tanpa ragu-ragu. Ekspresi penyesalan muncul di wajah Cui Dongshan saat ia bernegosiasi. "Jika aku menyebut diriku 2 tumpukan kotoran, bisakah aku menarik kembali apa yang baru saja kukatakan dan menjauh dari konflik ini?" "Tidak," jawab Mao Xiaodong dengan tegas.
lalu segera pergi, meninggalkan Cui Dongshan menyesali keputusan gegabah yang telah diambilnya. Kemudian dia menjatuhkan diri ke pantatnya sebelum berbaring kembali di tanah dan berguling dari sisi ke sisi. Setelah beberapa saat, Cui Dongshan tampak muak berguling-guling seperti anak kecil, dan ia berbaring kaku seperti papan di tanah sambil menghela napas. Kapan guru akan kembali? Murid Anda sedang diintimidasi. Xie merasa benar-benar jengkel. Cui Dongshan mengangkat kepalanya sambil bertanya, menurutmu, sepertinya aku sedang bercanda, kan? Xie ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk sebagai jawaban. Cui Dongshan berguling ke samping, menopang kepalanya dengan satu tangan sambil tersenyum dan berkata, basis kultivasi Chen Pingan mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi dengan dia di sini, aku tidak perlu memikirkan apapun. Jika aku melakukan kesalahan, dia akan memarahiku, dan jika aku melakukan hal yang benar, maka aku akan terhindar dari omelan. Kau akan lebih jarang dipukuli olehku, dan untuk Yulu, dia bisa berdiri dan menonton seperti biasa. Lin Soyi akan lebih fokus pada kultivasinya, sementara Li Huai akan bisa membenarkan sikap pengecutnya karena dia akan memiliki Chen Pingan untuk melindunginya. Semua kerja keras akan jatuh ke pundaknya, sementara aku bisa bersantai. Suara Cui Dongshan menghilang begitu saja, dan Xie bertanya-tanya mengapa ia tidak menyebut Li Baoping. Setelah beberapa saat, Cui Dongshan menghela napas, Baoping kecil kita mungkin satu-satunya yang akan merasa kasihan pada guruku. Setelah insiden pembunuhan singkat itu, Akademi Tebing Gunung diberlakukan penguncian atas desakan Mao Xiaodong. Tidak seorang pun dari akademi diizinkan untuk pergi, baik guru, siswa, maupun petugas kebersihan. Menteri Upacara Kerajaan Sui Agung, yang merupakan kepala pegunungan resmi, sangat menentang hal ini, tetapi Kaisar mendukung keputusan tersebut dan bahkan mengirim beberapa tetua secara diam-diam untuk memperkuat pertahanan akademi. Selain itu, ia juga secara resmi mendaftarkan Gao Xuan ke akademi tersebut. Pada hari itu, Gao Xuan sedang memancing di danau bersama sahabatnya, Yulu. Seiring waktu berlalu, Yulu akhirnya bersedia berterus terang kepada Gao Xuan, mengungkapkan kepadanya bahwa dia pernah menjadi pangeran kekaisaran Lu dan bahwa dia juga seorang seniman bela diri tingkat 7. Gao Xuan tidak terlalu terkejut mendengar tentang identitas masa lalu Yulu, tetapi kagum dengan tingkat kultivasi bela diri Yulu, dan matanya berbinar-binar bangga karena telah memilih teman yang hebat seperti itu. Sebagai balasannya, Gao Xuan juga menceritakan banyak masalah dan kekhawatirannya kepada Yulu. Setiap kali bersama wanita, ia akan berusaha sebaik mungkin untuk menampilkan sisi terbaik dirinya, bahkan jika ia tidak selalu memiliki perasaan romantis terhadap mereka. Sebaliknya, ketika bersama pria, ia dapat mengungkapkan semua kekurangannya dan menampilkan sisi dirinya yang paling tulus, dan ia benar-benar menganggap Yulu sebagai teman. Masing-masing dari mereka memegang joran pancing bambu hijau, menunggu ikan menggigit umpan, dan Gao Xuan tiba-tiba bertanya, bukankah kau bilang Baoping akan mengadakan pertemuan bela diri? Mengapa aku belum pernah melihatmu menghadiri salah satunya, padahal aku sudah lama berada di akademi? Yulu tersenyum sambil menjawab, Baoping menyelenggarakan 3 pertemuan bela diri, tetapi tidak menyelenggarakan lagi setelah itu. Aku tidak tahu bagaimana perasaan orang lain, tapi aku sedikit kecewa. Li Huai ada di sana, kata Gao Xuan sambil tersenyum dan menunjuk ke jalan kecil di tepi danau. Yulu tidak menoleh. Bahkan tanpa melihat, dia tahu bahwa Li Huai pasti sedang bermain dengan kedua temannya. Salah satunya adalah anak yang agak kasar dari keluarga sederhana, sementara yang lain berasal dari klan kaya dan berpengaruh, tetapi memiliki kepribadian yang sangat pemalu dan introvert. Mereka bertiga adalah kelompok yang sangat tidak mungkin, tetapi entah bagaimana, mereka akur sekali dan menghabiskan hampir seluruh waktu bangun mereka bersama. Rupanya, anak yang kurang ajar itu mengusulkan agar mereka menjadi saudara dengan mengadakan upacara memenggal kepala ayam dan membakar kertas kuning. Ayam-ayam itu sebenarnya hanyalah burung pipit yang mereka tangkap dari pohon, sedangkan kertas kuning itu adalah halaman-halaman yang mereka sobek dari buku-buku di perpustakaan kitab suci secara diam-diam. Setelah perbuatan mereka terungkap, mereka dipukuli habis-habisan oleh guru mereka. Mereka bertiga sedang berduel pedang di tepi danau menggunakan ranting pohon, dan tak lama kemudian Li Huai melihat Yulu sedang memancing di sungai, tetapi setelah ragu-ragu, dia akhirnya memutuskan untuk tidak menyapa Yulu. Jika itu Lin Soyi,
mungkin Li Huai akan mendekatinya untuk mengobrol, tetapi dia tidak terlalu dekat dengan Yu Lu dan Xie Xie. Li Huai, Li Baoping, dan Lin Souyi tumbuh bersama dan juga melakukan perjalanan ke negara Sui Raya bersama-sama, sehingga Li Huai memiliki ikatan yang jauh lebih dekat dengan mereka daripada dengan Yu Lu dan Xie Xie. Saat ini, Lin Souyi tidak sering mengunjungi perpustakaan kitab suci. Di luar pelajaran hariannya, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih di halaman pribadinya sendiri, yang telah diperolehnya dari akademi berkat seorang guru yang sangat dihormati. Guru itu sendiri adalah seorang kultivator, dan dia sama sekali tidak pelit dalam berbagi ilmunya kepada Lin Souyi. Dia tidak hanya menjelaskan semua seluk-beluk kitab suci membaca di atas awan, tetapi dia juga membawakan beberapa kitab suci abadi dari koleksinya sendiri untuk dibaca Lin Souyi. Kapanpun dia punya waktu, dia pasti akan mengunjungi halaman untuk menjawab semua pertanyaan Lin Souyi. Secara resmi, mereka bukanlah guru dan murid, tetapi itulah hakikat hubungan mereka. Selain studinya, Lin Souyi mencurahkan sebagian besar energi dan perhatiannya untuk kultivasi. Di tengah hawa dingin musim gugur, Li Baoping telah mengganti gaun merah tipisnya yang biasa dengan gaun yang sedikit lebih tebal, tetapi jaket merahnya yang biasa masih belum dibutuhkan. Seperti biasa, dia sering memanjat pohon tinggi di gunung sendirian dan duduk di dahan untuk melamun, atau makan kue-kue untuk memuaskan keinginannya. Kadang-kadang, dia juga membawa beberapa buku ke atas pohon untuk menghafal bagian-bagian tertentu agar tidak dihukum oleh gurunya keesokan harinya. Untungnya, setiap kali dia memiliki waktu luang, dia akan menyalin bagian-bagian suci tertentu terlebih dahulu sehingga dia dapat menyerahkannya setiap kali dia menerima hukuman. Pada saat itu, dia telah mengumpulkan tumpukan rapi naskah-naskah yang telah disalin sebelumnya di kamar asramanya, dan karena itu, dia mendapatkan julukan gadis transkripsi. Pada hari itu, dia mengayunkan kakinya maju mundur sambil duduk di dahan, menghitung dengan jarinya jumlah hari sejak terakhir kali dia bertemu paman mudanya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sudah lama sekali, kenapa dia masih belum kembali? Ekspresi sedikit sedih tampak di matanya. Tunggu sebentar, jika sudah selama itu, bukankah itu berarti waktu kita bertemu selanjutnya sudah semakin dekat? Ekspresi ceria muncul di wajahnya saat memikirkan hal itu, dan dia mulai melompat-lompat di dahan pohon, mencoba melihat sejauh mungkin ke kejauhan. Mungkin paman mudanya sudah berdiri di kaki gunung. Terdengar suara gedebuk keras saat dia jatuh ke tanah. Untungnya, dengan semua pengalamannya dalam hal jatuh, dia tahu bagaimana cara jatuh agar tidak melukai dirinya sendiri seminimal mungkin, sehingga dia mampu menghindari cedera, tetapi memar tidak dapat dihindari. Dia buru-buru melihat sekeliling, dan baru setelah memastikan tidak ada yang melihat kejadian memalukan itu, dia mulai terlatih-tatih menuruni gunung. Banyak orang menyapanya di sepanjang jalan, dan dia membalas semua sapaan mereka. Setelah kembali ke kamar asramanya, ia tidak punya kegiatan, jadi ia mulai menyalin buku lagi. Ia melirik tumpukan transkripsi yang telah ia kumpulkan, dan senyum cerah muncul di wajahnya. Saat paman mudanya datang berkunjung lagi, dia bisa bolos pelajaran selama 10 hari penuh, dan persediaan transkripnya akan cukup untuk menghadapi hukuman apapun yang dijatuhkan kepadanya. Dengan pemikiran itu, dia merasa dirinya jenius, dan sambil membuat transkripsi dengan satu tangan dengan cara yang sudah terlatih, dia mengacungkan jempol dengan tangan lainnya sambil bergumam, seperti yang diharapkan dari pemimpin aliansi, "Aku sangat pintar dan hebat." Di gunung tertindas, bocah kecil berbaju biru itu sangat jarang keluar rumah, tetapi setelah menerima surat, ia pertama-tama pergi ke kota kecil untuk mengirim surat balasan, lalu dengan percaya diri mengunjungi Gunung Tirai Awan untuk mencari Wei Bo di Istana Gunung Utara. Namun, saat kembali ke bangunan bambu itu, gadis kecil berbaju merah muda memperhatikan bahwa ia tidak dalam suasana hati yang baik. Ia tidak tahu mengapa ia meninggalkan bangunan bambu itu, tetapi jelas bahwa ia belum berhasil mencapai tujuannya. Bocah kecil berbaju biru itu tidak ingin mengeluh padanya, jadi dia duduk sendirian di tebing, mendesah sendiri. Namun, tak lama kemudian dia kembali bersemangat, dan dia mengunjungi kota kecil itu lagi, bahkan memberanikan diri untuk mengunjungi kantor kabupaten dan kantor pengawasan tempat pembakaran batu bata. Namun, setelah kembali, ia sekali lagi tampak sangat sedih dan putus asa. Tetapi setelah 2 hari lagi,
ia pergi ke kota prefektur Dragon Spring yang baru dibangun di utara untuk meminta audiensi dengan pengawas prefektur Wu Yuan. Gadis kecil berbaju merah muda itu agak bingung melihat bocah kecil berbaju biru langit tiba-tiba begitu sibuk. Meskipun dia selalu bersikap santai dan acuh tak acuh, dia tahu bahwa pria itu sangat sombong dan angkuh, sampai-sampai dia pernah meremehkan Wei Bo di masa lalu. Di depan Wei Bo, dia selalu bersikap menjilat, tetapi di belakang Wei Bo, dia langsung mencela Dewa Gunung, jadi dia jelas tidak menghormati orang-orang seperti Bupati Yuan, pejabat pengawas Tungku Chao, atau pengawas prefektur Wu. Suatu hari, gadis kecil berbaju merah muda tak kuasa menahan diri untuk bertanya apa yang sedang dilakukan bocah kecil berbaju biru langit, yang kemudian dijawab oleh bocah itu bahwa tidak ada gunanya menceritakannya karena gadis itu toh tidak akan mengerti. Setelah itu, ia membawa kursi bambu ke atas tebing, tempat ia duduk sendirian dengan perasaan sedih. Akhirnya, tibalah hari ketika bocah kecil berbaju biru itu kembali menunjukkan kepercayaan dirinya. Gadis kecil berbaju merah muda itu tidak bertanya apapun karena dia tidak ingin mengganggunya, tetapi kali ini, bocah kecil berbaju biru itu sangat gembira, membawa sepasang kursi bambu sebelum duduk di salah satunya untuk mengunyah biji bunga matahari, membuat gadis kecil berbaju merah muda itu bertanya-tanya apakah dia sudah gila. Dengan ekspresi puas di wajahnya, bocah kecil berbaju biru itu menyatakan, "Aku telah berhasil melaksanakan apa yang diminta oleh temanku, Dewa Air, dan aku sudah mengirim surat ke kuil Dewa Sungai Kekaisaran Negara Istana Kuning." "Apa yang Dewa Sungai Kekaisaran ingin kau lakukan?" tanya gadis kecil berbaju merah muda itu dengan ekspresi terkejut. "Sekarang setelah negara Istana Kuning menjadi negara bawahan Kekaisaran Li Agung, teman Dewa Sungai saya ingin saya memberikan rekomendasi yang baik untuknya karena dia mendengar bahwa saya telah berprestasi cukup baik di Kekaisaran Li Agung. Dia ingin memastikan bahwa kuil Dewa Sungainya tidak akan dihancurkan, dan idealnya, dia juga menginginkan prasasti perdamaian dan keamanan dari Kekaisaran Li Agung. Tentu saja, saya dapat mengatur hal-hal sepele ini untuknya dengan mudah," jawab bocah kecil berbaju biru itu sambil tersenyum lebar. Ternyata, Dewa Sungai Kekaisaran telah mengirim surat kepadanya berisi permintaan-permintaan tersebut, dan bocah kecil berbaju biru itu segera meyakinkannya bahwa permintaan-permintaan itu dapat dengan mudah dipenuhi. Ia membual panjang lebar kepada Dewa Sungai Kekaisaran, menyuruhnya untuk duduk santai dan menunggu kabar baik. Gadis kecil berbaju merah muda itu sangat terkejut mendengar hal ini. Jika ini hanyalah masalah sepele, lalu mengapa dia begitu gelisah dan depresi beberapa hari terakhir ini? Lagi pula, bagaimana mungkin dia begitu tidak tahu malu menyatakan bahwa dia baik-baik saja di prefektur Mata Air Naga? Dia terpaksa bekerja keras dalam kultivasinya hanya untuk menghindari dipukuli sampai mati oleh pejalan kaki sembarangan di jalanan. Gadis kecil berbaju merah muda itu tahu bahwa dia pasti sangat ketakutan setiap kali menuruni gunung, dan dia bertanya, "Apakah Dewa Gunung Wei yang membantumu mengurus semuanya?" Senyum di wajah bocah kecil berbaju biru itu sedikit berubah, tetapi dia tetap bersikap tegar saat menjawab, "Tentu saja. Aku dan Wei Bo sangat dekat sehingga kami selalu menyebut satu sama lain sebagai saudara, tidak mungkin Wei Bo menolak permintaan kecil seperti itu dariku. Pertama kali aku mengunjungi Wei Bo di Gunung Tirai Awan, dia sedang pergi melakukan sesuatu, dan wakil dewa di Istana Gunung Utara sangat ramah dan murah hati, mengatur jamuan besar untukku. Aku bilang padanya tidak perlu, tapi dia bersikeras agar aku tetap tinggal. Itu semua sangat merepotkan." Gadis kecil berbaju merah muda itu tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa anak laki-laki berbaju biru itu sangat sombong, jadi dia tidak ingin mempermalukannya. Awalnya, bocah kecil berbaju biru itu berbicara dengan sangat bersemangat, tetapi ia semakin lama semakin lesu, dan akhirnya, ia terdiam sama sekali. Pada pertemuan kedua mereka, Wei Bo memang setuju untuk meminta sepasang jimat dari Kekaisaran Li Agung untuk temannya, Dewa Sungai Kekaisaran, tetapi hal itu ada harganya, yaitu salah satu batu empedu ular terbaik yang diberikan Chen Pingan kepadanya. Itu adalah harga yang sangat mahal untuk dibayar, tetapi bocah kecil berbaju biru itu tidak menyesalinya. Tiba-tiba, senyum lebar kembali muncul di wajahnya saat dia menunjuk ke selatan dan berkata, "Saat kita mengunjungi Sungai Imperial di masa depan, aku akan membawamu ke rumah Dewa Sungai sahabatku. Dia akan menjamu kita dengan pesta besar, dan aku akan menunjukkan betapa populer dan dicintainya aku di sana."
Kau akan dihormati oleh semua orang hanya karena kau bersamaku. Gadis kecil berbaju merah muda itu tidak memberikan tanggapan apapun. Namun, ia kemudian melihat ekspresi gembira di wajah bocah kecil berbaju biru itu, dan ia tak tega merusak suasana hatinya, jadi ia berkata dengan suara pelan, "Baiklah, tapi aku tidak mau makan banyak daging. Siapkan saja hidangan sayuran musiman untukku. Itu sama sekali bukan masalah." Seru bocah kecil berbaju biru itu sambil menepuk dadanya sendiri. Setelah itu, percakapan terhenti dalam keheningan. Tiba-tiba, dia berkata, "Jika tuan kita ada di sini, saya mungkin bisa menyelesaikan hal yang sama dalam jumlah perjalanan yang lebih sedikit." Gadis kecil berbaju merah muda itu mengangguk sebagai jawaban. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di pegunungan sebelah barat, bisnis warung pangsit Dong Suijing semakin berkembang dari hari ke hari. Semua orang yang datang mengunjungi kuil dewa di gunung senang menikmati semangkuk sup pangsitnya untuk mengisi perut dan memulihkan tubuh mereka yang lelah. Tak lama kemudian, warung itu menjadi terlalu kecil untuk menopang bisnisnya, sehingga Dong Suijing membangun sebuah toko. Dengan begitu, pelanggan bisa menikmati pangsit mereka di bawah naungan saat hari badai dan menunggu sampai badai berlalu. Selain itu, dia menjelaskan bahwa orang-orang dipersilakan untuk menunggu badai reda di tokonya, bahkan jika mereka tidak membeli apapun. Dia tidak hanya tidak akan mengusir mereka, tetapi dia bahkan akan mengirim salah satu dari 2 karyawan barunya untuk mengambilkan mereka semangkuk teh panas. Meskipun biaya operasional toko meningkat, Dong Suijing tidak pernah mengorbankan kualitas dan juga tidak menaikkan harga. Tak lama kemudian, tokonya mendapatkan reputasi yang sangat baik sehingga dikunjungi oleh beberapa pejabat tinggi prefektur Dragon Spring, dan bahkan kepala prefektur Wu Yuan pun memuji pangsit buatannya. Hari itu, menjelang senja, toko akan segera tutup, dan para pelayan sedang melayani beberapa meja pelanggan terakhir. Dong Suijing kelelahan setelah seharian bekerja, dan dia duduk di pintu masuk tokonya, menyesap semangkuk teh. Tiba-tiba, dia berdiri dan buru-buru menghabiskan sisa tehnya, lalu dengan cepat berjalan menuju sekelompok orang yang sedang turun gunung. Salah satu dari mereka adalah sosok yang familiar yang kemungkinan besar baru saja pergi bersama para tetua klannya setelah mempersembahkan dupa di kuil Dewa Gunung, dan dilihat dari waktunya, mereka kemungkinan besar akan bermalam di kota prefektur Mata Air Naga. Dong Suijing tersenyum sambil memanggil kelompok itu, menyapa orang dewasa sebagai paman dan bibi sebelum beralih ke gadis yang sedikit lebih tinggi darinya dan bertanya, "Kapan kau kembali, si Chunjia?" Si Chunjia tidak lagi mengepang rambutnya. Setelah kembali ke kota kecil itu usai perjalanan singkat namun menakutkan bersama Li Baoping dan yang lainnya, anak-anak itu berpisah dan menempuh jalan hidup masing-masing dengan keputusan yang berbeda. Li Baoping, Li Huai, dan Lin Souyi telah melakukan perjalanan ke negara Sui Raya bersama Chen Pingan, sementara Dong Suijing tetap tinggal di kota kecil itu. Ia bersekolah untuk sementara waktu, tetapi segera pergi dan menjual salah satu dari 2 kediaman leluhur klannya di kota tersebut. Dengan uang itu, ia mampu membeli rumah-rumah mewah yang berada di setengah jalan di kota prefektur, dan ia masih memiliki cukup uang untuk memulai bisnisnya sendiri. Adapun si Chunjia, klannya telah menjual toko mereka di Gang Menunggang Naga, lalu pindah ke ibu kota negara Sui Raya, dan tidak jelas mengapa mereka kembali ke kampung halaman mereka pada kesempatan ini. Orang tua si Chunjia hanya pernah mendengar nama Dong Suijing, tetapi belum pernah bertemu dengannya. Mereka melihat bahwa putri mereka masih sangat menyayanginya, jadi mereka memutuskan untuk makan beberapa mangkuk pangsit di tokonya. Dong Suijing memasak pangsit itu sendiri sebelum membawanya ke meja, kemudian berbincang-bincang sebentar sebelum kembali ke konter. Si Chunjia buru-buru menghabiskan semangkuk pangsitnya, lalu bergegas ke sisi Dong Suijing dan diam-diam bertanya apakah ada kabar tentang Li Baoping. Dong Suijing hanya bisa menyampaikan beberapa hal yang telah diceritakan Chen Pingan kepadanya, dan si Chunjia mendengarkan dengan penuh minat, memperhatikan setiap kata. Dong Suijing melihat bahwa keluarganya hampir selesai makan, dan dia bertanya dengan nada yang tampak santai, "Apakah kalian akan tinggal di sini untuk sementara waktu?" Si Chunjia mengangguk sebagai jawaban. "Kami mendengar bahwa sekolah baru di sini didirikan oleh klan Chen dari Sungai Ekor Naga, jadi kakekku menyuruh orang tuaku dan aku untuk kembali. Kami sudah menjual toko, tetapi kami masih memiliki rumah leluhur kami, jadi kami akan memiliki tempat tinggal."
Dong Suijing mengangguk sebagai jawaban. Pada akhirnya, dia tetap membebankan biaya makan kepada si Chunjia dan keluarganya, tetapi dia memberi mereka diskon beberapa koin tembaga per mangkuk sup wonton. Si Chunjia adalah gadis yang sangat lugas dan terus terang, dan dia menatap tajam Dong Suijing karena berani memungut biaya makan mereka, merasa seolah-olah pria itu telah menjadi bajingan yang rakus uang. Dong Suijing hanya tersenyum sebagai tanggapan, sama sekali tidak terpengaruh. Dia memperhatikan mereka saat dia pergi, dan dia tahu bahwa akan ada banyak kesempatan lagi bagi mereka untuk bertemu di masa depan. Dia tentu tidak akan membebankan biaya tambahan kepada kenalannya di tokonya, tetapi dia juga tidak bisa sama sekali tidak membebankan biaya, dan kebijakan terbaik adalah memastikan bahwa dia mencapai titik impas. Sebaliknya, semakin lama dia menjalankan bisnis ini, semakin sedikit teman yang akan dia miliki. Jika seorang teman terus-menerus memanfaatkan kebaikanmu, itu menunjukkan bahwa mereka tidak menganggapmu sebagai teman. Namun, jika dia memanfaatkan teman-temannya dan membebankan biaya tambahan kepada mereka, pada akhirnya mereka akan menyadari bahwa dia tidak menganggap mereka sebagai teman. Oleh karena itu, ini adalah keseimbangan yang sempurna untuk dicapai. Saat pelanggan terakhir meninggalkan meja, kedua pelayan itu begitu kelelahan hingga hampir tidak bisa berdiri. Dong Suijing membuatkan mereka masing-masing 2 mangkuk sup wonton, dan dia memperhatikan mereka melahap makanan mereka sejenak, lalu menoleh ke arah pintu masuk toko, tepat saat seorang pria yang membawa pedang panjang di punggungnya berjalan melewati ambang pintu. Dia adalah pendekar pedang Mohis bernama Suruo, dan dia datang ke sini langsung dari stasiun feri prefektur Mata Air Naga setelah kembali dari kota Naga Tua. Dia tersenyum sambil bertanya, "Aku sudah melanggar aturan dengan memberitahumu informasinya. Apakah kamu sudah mengambil keputusan?" Dong Suijing mengangguk sebagai jawaban. Karena dia sudah menjadi makhluk abadi, dia tidak bisa terus menghabiskan hari-harinya seperti ini. Jika dia bisa menjadi kultivator yang disebut sebagai pemberi pinjaman pedang, maka dia akan mampu memperpanjang umurnya sendiri. Terlepas dari apakah dia bisa bersama wanita itu pada akhirnya, setidaknya, dia akan bisa menatapnya beberapa kali lagi sebelum meninggal. Sesosok iblis kecil bermarga Gu telah muncul di danau gulungan bambu. Namanya Guken, dan dia adalah murid terakhir dari penguasa sejati pemutus sungai Liu Zimao. Dia entah bagaimana berhasil menjinakkan naga banjir di puncak tingkat inti emas, dan selama konflik internal yang terjadi, naga banjir itu telah merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya di Pulau Ngarai Sian. Namun, anehnya, Liu Zimao sama sekali tidak berusaha untuk campur tangan, bahkan setelah murid pertamanya terbunuh oleh naga banjir tersebut. Jika hanya itu saja prestasinya, maka dia tidak akan terkenal di seluruh danau gulungan bambu yang luas. Alasan utama ketenarannya berasal dari kisah seorang anak yang tampak polos yang sering terlihat berjalan-jalan tanpa tujuan di danau gulungan bambu. Awalnya, beberapa ahli kisahlah mengira bahwa dia menggunakan semacam teknik menginjak air yang memungkinkannya untuk dengan santai berjalan di permukaan danau tanpa harus menggerakkan kakinya. Secara umum, anak itu dibiarkan begitu saja, tetapi suatu hari, tragedi terjadi. Pada hari itu, sekelompok sekitar 2 lusin penyulingki muda sedang melakukan perjalanan melintasi danau dengan lacuan besar ketika mereka bertemu dengan anak itu, dan kedua belah pihak tidak mau mengalah, sehingga terjadilah konflik. Tepat ketika keduanya hendak bertabrakan, anak itu tiba-tiba mulai melayang ke udara, dan terungkap bahwa dia berdiri di atas seekor naga banjir raksasa yang mematahkan lacuan menjadi 2 dengan satu sapuan cakarnya. Para penyaringki yang mencoba melarikan diri dari lacuan menjadi sasaran semburan air yang keluar dari mulut binatang buas itu, melucuti daging mereka sepenuhnya dan hanya menyisakan kerangka. Adapun mereka yang jatuh ke dalam air, semuanya binasa di bawah cakar naga banjir atau dilempar ke dalam mulutnya dan dimakan hidup-hidup. Naga banjir itu sama sekali kebal terhadap semua senjata dan kemampuan mistis. Bahkan, ia tidak repot-repot menghindari serangan. Pengolah ki yang mengalami nasib terburuk di antara semua orang adalah orang yang memiliki ide cerdas untuk menargetkan Guken alih-alih naga banjir. Dia adalah seorang pendekar pedang yang memiliki sedikit reputasi di danau gulungan bambu, dan dia mencoba untuk menembak Guken menggunakan pedang terbang terikatnya. Sampai saat itu, naga banjir tersebut berada dalam suasana hati yang cukup riang, tetapi ia segera berubah menjadi amarah yang menggelegar,
menciptakan gelombang besar di air sekitarnya dengan tubuhnya yang perkasa untuk menjebak pendekar pedang itu dalam sangkar air. Setelah itu, ia menggunakan semacam teknik rahasia untuk menghisap semua udara keluar dari sangkar, membuat pendekar pedang itu mengalami kematian yang lambat dan menyiksa karena sesak napas. Pada akhirnya, energi spiritualnya telah habis, dan tubuhnya meledak dengan bunyi gedebuk yang keras, menyemburkan darah ke segala arah di dalam sangkar, sementara Guken tertawa gembira sambil duduk di atas kepala naga banjir itu. Beberapa kultivator tingkat gerbang naga dan tingkat inti emas menyerbu ke lokasi kejadian, hanya untuk merasa ngeri dengan pemandangan yang mereka lihat. Selama pertempuran di Pulau Ngaresian, naga banjir berada sangat jauh, dan tidak menunjukkan kemampuan apapun yang mirip dengan para pemurniki, tetapi dalam waktu singkat sejak saat itu, tampaknya ia telah membuka kemampuan bawaannya. Ini adalah rintangan yang sangat signifikan untuk dilewati, dan itu berarti naga banjir sekarang memiliki kekuatan makhluk abadi bumi. Dalam keadaan ini, ia akan mampu mencapai wujud manusia, dan di masa lalu, ketika naga banjir masih banyak jumlahnya, itu akan memberinya hak untuk membangun istana naga sendiri di sungai besar. Awalnya, kelompok kultivator danau gulungan bambu yang sangat terkenal ini mengira mereka akan mampu menyelinap masuk dan menyelamatkan beberapa murid mereka, tetapi orang pertama yang mencoba melakukan hal itu, seorang kultivator tingkat gerbang naga, dihantam oleh cakaran naga banjir dari jarak beberapa ratus kaki, menyebabkan seluruh tubuhnya meledak. Dalam pertarungan antara kultivator tingkat 5 menengah, bahkan keunggulan satu tingkat saja seringkali terbukti menentukan, tetapi secara umum, orang tidak akan menyangka kultivator sekaliber itu akan mudah dikalahkan. Para kultivator yang tersisa saling bertukar pandangan penuh ketakutan, dan semuanya memilih untuk mundur, meninggalkan murid-murid mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Setelah itu, beberapa orang menyelinap ke Pulau Ngaresian dalam upaya untuk membunuh Guken, tetapi semuanya dibunuh oleh Liu Zimao. Selama setengah tahun, 5 atau 6 upaya pembunuhan dilakukan, dan semuanya berakhir dengan kegagalan. Setengah tahun kemudian, Liu Zimao, Guken, dan naga banjirnya memimpin serangan ke sekte di pulau tempat para pembunuh itu berasal. Seluruh anggota sekte dibantai kecuali beberapa anak laki-laki dan perempuan muda yang memiliki bakat kultivasi yang cukup baik, dan seluruh kekayaan serta harta benda sekte juga dijarah. Setelah kejadian itu, Pulau Ngaresian menjadi pemimpin tidak resmi dari semua pulau di Danau Gulungan Bambu, dan tidak ada yang berani menentangnya. Saat ini, Guken dan ibunya tinggal di rumah besar paling mewah di Pulau Ngaresian. Dia dan gurunya telah melakukan beberapa ekspedisi untuk membasmi sekte musuh, dan setiap kali pertempuran semacam itu berakhir, Guken akan meminta kakak perempuan yang telah memberinya petunjuk bertahun-tahun yang lalu untuk membantunya memilih gadis-gadis muda yang sangat cantik untuk dijadikan kandidat haremnya di masa depan. Gadis-gadis yang terpilih bahkan diajari cara memainkan alat musik, permainan go, kaligrafi, dan melukis. Pada hari itu, Guken menunjukkan sikap yang jarang ia tunjukkan, yaitu memilih tinggal di rumah daripada pergi bermain. Ia menemani ibunya ke aula belakang, lalu berlutut di atas bantal sebelum bersujud di depan sebuah prasasti peringatan. Selama beberapa tahun terakhir, ibunya menjadi semakin memikat dan menggoda berkat gaya hidup mewah yang dapat dinikmatinya. Setelah berdiri, wanita itu memejamkan mata dan menyatukan kedua telapak tangannya sambil bergumam pelan kepada dirinya sendiri, seolah-olah sedang berbicara kepada mendiang suaminya. Guken berdiri di aula yang sunyi, menatap asap dupa yang mengepul dari pembakar. Dengan tangannya yang sudah berlumuran darah orang lain yang tak terhitung jumlahnya, ia tiba-tiba merasa tidak layak berdiri di sini. Saat meninggalkan aula belakang bersama-sama, Guken tiba-tiba memanggil ibunya. Wanita itu memegang tangan kecilnya, dan dia menatapnya sambil bertanya dengan suara lembut, "Ada apa?" Guken memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, mengatakan padanya bahwa itu bukan apa-apa. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di ibu kota negara Taman Selatan, terdapat seorang gadis kecil kurus kering dengan tatapan dingin di matanya. Pakaiannya compang camping, dan dia dengan hati-hati berjalan menuju area tempat banyak klan kaya dan berkuasa berkumpul, dan dia langsung menuju pintu belakang sebuah rumah besar yang mewah, seolah-olah telah melakukan perjalanan itu berkali-kali sebelumnya. Hari itu sangat cerah dan bermatahari, dan gadis kecil itu berkeringat deras karena berjalan-jalan,
tetapi tatapan matanya tetap dingin seperti biasanya. Dia berjongkok di bawah naungan pohon besar, dan dia menatap matahari di langit yang begitu terang hingga membuat matanya berair. Dia diam-diam memalingkan muka sebelum menyeka air mata dari matanya, dan beberapa saat kemudian, pintu belakang rumah besar itu dibuka oleh seseorang dengan cara yang diam-diam. Seorang gadis seusia gadis itu kemudian menyelinap keluar dari celah sempit di antara pintu. Gadis ini mengenakan pakaian bagus, dan dia tampak jauh lebih lembut dan manja daripada gadis yang berjongkok di bawah pohon. Dia memegang sebuah kotak kayu kecil dengan susah payah, dan dia berkeringat deras saat berlari kecil ke sisi gadis kecil yang kurus itu dengan senyum cerah dan berkata, "Aku punya hadiah untukmu." Di bawah terik matahari musim panas, ada sedikit air yang merembes keluar dari kotak kayu itu. Gadis kurus kering itu menerima kotak kayu itu dengan alis berkerut sebelum membuka tutupnya. Senyum gembira muncul di wajah gadis satunya saat dia berkata, "Apakah kamu masih ingat boneka salju yang kita buat musim dingin lalu? Aku menyuruh para pelayan di rumah besar untuk menyimpannya di gudang es agar awet dan bisa kuberikan padamu hari ini. Apakah kamu menyukainya?" Gadis kurus itu menatap lekat-lekat boneka salju kecil itu, dan kepalanya tertunduk sehingga ekspresinya tidak terlihat. Sementara itu, gadis satunya lagi masih bertanya apakah dia menyukai hadiahnya dengan cara yang polos dan naif. Gadis kurus itu mengangkat kepalanya sebelum bertanya, "Di mana makanannya?" Ekspresi menyesal muncul di wajah gadis satunya saat dia berkata, "Maaf, aku lupa. Aku harus pergi ke kuil untuk mempersembahkan dupa bersama orang tuaku sebentar lagi, jadi aku tidak bisa membawakanmu makanan hari ini. Aku benar-benar minta maaf." Gadis kurus itu menatap kembali boneka salju kecil di dalam kotak kayu, dan terdengar suara retakan keras saat dia, secara tidak sengaja, menjatuhkan kotak kayu itu ke tanah. Gadis satunya lagi langsung hampir menangis sambil buru-buru berjongkok, dan gadis kurus itu ikut berjongkok bersamanya, hanya saja ia melakukannya untuk mengambil batu yang ada di dekatnya. Dia melirik boneka salju di dalam kotak kayu yang telah patah menjadi dua, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi sebelum mengayunkan batu itu dengan ganas ke arah kepala gadis lainnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan ketika gadis kecil yang cantik itu mengangkat kepalanya dengan senyum yang dipaksakan untuk meyakinkan temannya bahwa dia tidak marah, dia terkejut mendapati bahwa seorang asing telah muncul di hadapannya. Ia mengenakan jubah putih bersih dan membawa pedang di punggungnya, dan ada labu merah kecil yang diikatkan di pinggangnya. Gadis itu mengedipkan mata untuk menghapus air mata yang menggenang di matanya, lalu menoleh ke arah gadis kurus itu dengan tatapan ingin tahu. Saat itulah dia menyadari bahwa anak laki-laki berjubah putih itu sedang memegang tangan temannya. Bocah itu tersenyum sambil menunjuk ke pintu belakang di belakangnya dan berkata, "Sebaiknya kau pulang saja. Ada seseorang yang menunggumu di sana." Benar saja, sang pengurus, kakek Zhao, sudah datang mencarinya, dan gadis kecil itu berpegangan pada kotak kayu dengan ekspresi ragu-ragu, tidak yakin apakah akan memberikannya kepada temannya atau membawanya kembali ke gudang es di rumah besar itu. Untungnya, bocah berjubah putih itu mengambil keputusan untuknya sambil berkata, "Bawalah kembali. Ini akan segera meleleh dalam cuaca panas ini, dan itu akan sangat disayangkan. Kamu bisa menunggu musim dingin untuk membuat boneka salju kecil ini menjadi boneka salju besar." Gadis kecil itu mengangguk penuh semangat sebagai jawaban, sambil memegang kotak kayu di tangannya saat ia mengucapkan selamat tinggal kepada temannya, yang telah dikenalnya selama hampir 2 tahun. Gadis kurus itu tetap diam, dan baru setelah pintu tertutup rapat, Chen Pingan melepaskan tangannya. Dia benar-benar terkejut dengan kekejamannya. Jelas bahwa keduanya berteman, namun dia baru saja mencoba membunuh gadis lain, hanya karena gadis itu gagal membawakan makanan untuknya suatu kali. "Siapakah kau?" tanya Chen Pingan. "Kenapa kamu peduli?" balas gadis kecil itu.